Pontianak. Katakanlah buatku membatu tenang, ku diam melemahkanku saat pertama kali Sonora Pontianak. melihatmu, dan jujur ku tak pernah. Dengarkanlah, hanya kamulah satu-satunya. News, Traffic, and Music. Rangkai cerita bersama. Tanggal 1 Desember diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia. Jadi selama ini kita mengenal AIDS sebagai penyakit mematikan yang tak ada obatnya. Jadi penyakit yang disebabkan oleh virus HIV ini juga seringkali dikaitkan dengan kehidupan serba bebas, terutama kebebasan dalam berhubungan seksual yang tidak aman. Selamat sore Sahabat Sonora ya. Sesuai dengan janji saya tadi, kita akan kedatangan tamu spesial di sore hari ini ya, bersama teman-teman dari Duta HIV AIDS Kalimantan Barat. Langsung saja kita jumpai. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Iya, kita kenalkan satu-satu dulu deh ya. Yang pertama ini Sahabat Sonora, Muhammad Syah Nur Zain. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat baik ya. Luar biasa. Luar biasa. Kita baru pertama ketemu Lino. Ya, ini pertama kali. Kemudian ada Farah Daivina. Iya benar. Benar ya namanya. Benar. Ya. Oke ya, jadi kita tunggu tadi kemana ya, takut nyasar gitu loh. Oke deh Sahabat Sonora ya, teman-teman juga bisa simak melalui FM radio atau juga perangkat siarnya, atau juga melalui aplikasi kami di KG Radio Network ya. Oke, panggilannya Zain aja ya. Kemudian Vina. Iya benar. Baik Vina, pertanyaan gampang-gampang aja kok, nggak susah. Oke. Bukan lomba ulang nih ya. Bukan. Bukan interview nih. Oke, jadi gimana sih perasaan teman-teman ini ya terpilih sebagai Duta HIV AIDS Kalimantan Barat 2020? Terserah yang mana dulu deh. Saya dulu atau? Zen dulu aja. Zen dulu deh. Untuk masalah perasaannya sih alhamdulillah luar biasa. Karena jadi kita tuh ada sekitaran 95 finalis Duta HIV AIDS. 90? Disaring menjadi 30 finalis. Oke. Jadi untuk jangankan untuk sampai juara 1, masuk 30 besar saja itu sudah luar biasa. Sorry Zen, itu waktu bulan berapa itu? Bulan 11 ya Kak ya? Bulan 11 ya. Tanggal 14. Oke, jadi pertama pesertanya sekitar 90, akhirnya tersisi menjadi 29. 30. 15 putra, 15 putri. Oke, terus ceritain lagi. Jadi dipilih. Jadi dari 95 final itu kami diseleksi melalui kami mengirim video. Kemudian kami virtual karantina. Ada post test dan fish test. Pokoknya itu semuanya tolongnya padat. Oke, luar biasa. Ya. Dari 95 finalis terpilihlah 30 finalis yang dilombakan di malam final. Di malam final. Itu dari Zain ya. Kalau dari Vina sendiri, Vin, ini kan lebih detail. Biasanya kalau cewek beda ya. Kalau cowok intinya aja gitu ya. Iya benar. Sama perasaannya pasti. Alhamdulillah luar biasa. Tidak menyangka bisa terpilih menjadi Duta HIV AIDS Kalbar tahun 2020. Terus itu kegiatannya memang kita awalnya karena pandemi ini kita virtual karantina. Jadi virtual karantina sebanyak 95 orang. Ada pretest di situ, post test, kemudian disaring lagi menjadi 30 orang. Nah dari 30 orang itu kemudian kami melakukan tatap muka langsung, tapi dalam protokol kesehatan ya saat itu. Nah selama 1 minggu kurang lebih sebelum hari final. Jadi di hari final kami dipilih lagi menjadi 8 besar, kemudian diciutkan lagi menjadi 3 besar, dan alhamdulillah kami berdua terpilih sebagai. Dan akhirnya terpilih ya. Iya, boleh tahu nih asal usul kalian pasti tentunya dari Kalimantan ya. Kalimantan Barat. Sorry. Kalau Zen dari daerah mana nih Zen? Kalau saya dari Kabupaten Ketapang. Wow, Awam ya. Kalau Vina saya dari Kabupaten Mempawah. Mempawah dekat. Gak jauh. Nah, terus ini lagi ya, Zen dan juga Vina, menyangka nggak kira-kira terpilih gitu? Tidak menyangka sama sekali. Saya juga nggak menyangka. Karena setiap peserta itu memiliki kelebihan dan kurangnya masing-masing. Jadi iya benar. Jadi saya cuma nggak menyangka sebenarnya. Oke. Terus kan
ada karantina nggak? Nggak ada berarti ya? Virtual karantina aja. Virtual karantina gitu ya. Ini berarti pertama kalinya. ada beberapa grup-grup gitu ya, harus standby Iya, gitu benar, pokoknya harus ya. standby. Ada nggak materi-materi dari dari Komisi Penanggulangan AIDS berarti ya? Materi-materi yang mungkin ketika disampaikan ketika ditanya oleh juri gitu, apa materi-materi yang terpenting itu, Zen? Dari KPA. Kalau dari KPA sendiri sih dia bertanya apa saja sih mitos HIV/AIDS. Kemudian apa sih beda HIV dan AIDS? Lalu apakah HIV dan AIDS itu bisa menular melalui jabat tangan, nyamuk dan berbagai macam hal lainnya. Pokoknya pertanyaan itu berhubungan semua dengan pastinya berhubungan dengan HIV ya, karena kita duta HIV AIDS. Iya, harus tahu tentunya kan. Iya, harus minimal paham lah dasar-dasar. Nah, ketika Anda terpilih berdua tentunya kan, berarti kemarin bulan berapa? Sorry tadi bulan November, tanggal 14 kemarin ya. Tentunya ada program dan juga ada planning. Nah, kira-kira nih apakah dari kalian berdua atau dari Komisi Penanggulangan AIDS ini untuk bulan berikutnya gitu, untuk planningnya ke apa kira-kira? Ayo, siapa nih? Ayo saya arti. Okay. Jadi kalau untuk dari kita sendiri maupun dari KPA kan kita baru saja melaksanakan kegiatan. Baru saja. Ya kan. Kemudian kita kemarin juga sudah melakukan serangkaian kegiatan perlombaan, yaitu lomba poster Hari AIDS, lomba poster yang bertemakan tentang HIV/AIDS dan TikTok Challenge. Wow. Iya, untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat melalui media digital yang sedang hits, ya kan? Jadi lebih mudah untuk. Jadi ceritanya lah TikTok nih kalian. Sebenarnya saya enggak, cuman harus mengikuti zaman ya. Berdua ini nggak tahu gimana saya main TikTok nih. Saya juga nggak ngerti. Sama juga. Oh iya, sama. Ya. Nanti kita belajar sama-sama ya di sini. Kecuali anak yang mungkin yang 2000-an ya. Iya, cuman kami pikir bagaimana cara mendekatkan generasi milenial terhadap pengetahuan HIV/AIDS. Jadi guna kami membuat event seperti ini supaya bisa mengedukasi lebih dekat, karena saat ini kan yang lagi naik daun itu kan TikTok. Iya benar. Jadi bagaimana cara kami bekerja sama dengan media digital, bagaimana mereka mau belajar, karena kalau misalnya belajar melalui buku itu generasi muda sangat susah saat ini. Kecuali zaman kita dulu ya. Iya, kan mau nggak mau karena nggak ada alat lain ya selain buku. Ya memang sekarang ya medianya digital gitu kan, udah langsung satu aplikasi gitu, keren pokoknya. Oke, selanjutnya apakah teman-teman ini ya Zen dan juga Vina ini sekarang masih dalam pendidikan atau udah lulus kuliah atau apa, atau sedang menjalani kuliah? Kalau saya pribadi saya masih kuliah di Universitas Tanjung Pura Kota Pontianak. Oke, masih semester berarti? Semester 1. Oke, masih baru. Mahasiswa baru. Ini harus imbangi loh antara duta sama kuliah nih. harus itu Zen ya. Teman kalau Vina, Vin? Kalau saya sekarang lagi menjalani masa profesi. Jadi udah lulus sarjana, terus sekarang lagi mengambil profesi dan praktek klinik lah, ibarat kalau kuliah tuh KKN di rumah sakit. Oke deh, ya pokoknya jangan sampai deh ya keteteran. Keteteran, harus pandai-pandai, ini artinya membagi waktu, begitu kira-kira. Oke, kemudian nanti saya akan tanyain apa sih peran yang kalian emban sebagai duta HIV/AIDS Kalimantan Barat. Ya, kita break dulu sini. Jadi teman-teman yang ingin bertanya boleh berbagi di WA kami, nanti mungkin Zen sama Vina akan memberikan jawaban ya. Boleh bergabung di WA kami di 0812 5635 661 0812 5635 661. Tetap bersama kami. 96,7 FM Sonora Pontianak. Halo? Iya, halo. Waduh, apa kabar, Pang? Biasalah, baik-baik aja nih. Wih, nyamannya jadi orang sukses di Malaysia sekarang. Kapan ke Indonesia lagi? Halo? Yah, terputus. Lagi nelpon kemana sih? Sibuk betul kayaknya. Lagi nelpon teman di Malaysia. Padahal kan baru isi pulsa. Tapi kok cepat betul abisnya. Makanya kalau mau telepon murah ke luar negeri, pakai dong kartu Telkomsel. 10 kali lebih murah dari yang biasanya. Wah, mantap itu, Pang. Gimana caranya? Caranya,
khusus pengguna kartu Telkomsel. Halo, Simpati, As, dan Loop. Untuk nelpon ke nomor HP di luar negeri, cukup ketik 01017, lalu tekan kode negara, lalu tekan nomor HP yang dituju. Nah, kalau tujuannya ke nomor telepon rumah di luar negeri, ketik 01017, lalu tekan kode negara, tekan kode wilayah, lalu tekan nomor telepon rumah yang dituju. Wah, gampang banget Bang caranya. Iya, kapan lagi kita bisa nelpon murah ke luar negeri? Buat info lebih lanjut bisa dapatkan informasinya di www.telkomsel.com/id-sli-SLI-01017. Di sana juga bisa cek tarif telepon ke negara tujuan kamu loh. Telkomsel, jangkauan terluas, tercepat. Mantap! Buat kamu yang sudah harus kembali beraktivitas di luar lagi atau kembali bekerja di kantor lagi, pastiin kita siap dan terapkan adaptasi kebiasaan baru. Buat bantu jalani rutinitas di era new normal, apalagi di kondisi cuaca yang tidak menentu seperti sekarang, jangan lupa untuk selalu menjaga kondisi badan. Minum Bear Brand di pagi hari sebelum beraktivitas dan malam hari atau setelah aktivitas beres. Jangan lupa juga untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang berlaku ya. Selalu pakai masker, jaga jarak, jaga kebersihan, dan jaga kondisi badan. Siapin Bear Brand sekarang. Bear Brand, rasakan kemurniannya. KG Radio Network merupakan bagian dari KG Media yang juga menaungi platform media Kompas Gramedia Group. Di antaranya Harian Kompas, Kompas TV, Kompas.com, Kompas.id, Tribun Network, Harian Kontan, dan Grid.id. KG Radio Network sendiri memiliki misi mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa melalui informasi, lagu, dan konten yang diberikan kepada para pendengarnya. Selain itu, KG Radio Network juga mengedepankan 3 nilai dalam penayangannya. Humanity adalah nilai pertama yang berarti setiap konten yang diberikan akan berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang bermartabat. Nilai kedua adalah optimism, karena semua konten yang ditayangkan bertujuan untuk membangkitkan optimism dan juga harapan yang baik. Beneficial menjadi nilai ketiga yang diterapkan, karena semua konten yang diberikan akan berdasarkan pada manfaat bagi para pendengarnya. Dengan komitmen yang kuat, KG Radio Network akan melayani kebutuhan pendengarnya melalui setiap konten yang dihadirkan di berbagai platform digital, baik di media sosial, aplikasi, maupun melalui website sonora.id. Stay tuned to Sonora, a part of Kompas Gramedia Radio Network. Baik, Sobat Sonora, terima kasih untuk Anda masih bersama kami ya, dan juga bersama Duta HIVS Kalimantan Barat 2020. Udah diminum belum tehnya? Sudah. Udah nggak dingin ya sekarang ya, udah hangat tentunya. Oke deh, teman-teman mungkin yang lagi di perjalanan ya, ini udah memasuki azan maghrib nih untuk di wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Jadi selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dulu bagi teman-teman yang menjalankan ya. Oke deh, Zen dan juga Vina ya. Tadi ada beberapa hal yang sudah saya tanyain, ternyata masih dalam proses belajar tentunya. Kemudian kan sekarang temanya kalau nggak salah secara global, ini Vina dan juga Zain, ini mengenai tentang solidaritas global. Apa sih yang dimaksud? Ini mungkin teman-teman udah tahu gitu hal ini. Untuk masalah tema tahun ini yaitu perkuat kolaborasi, tingkatkan solidaritas menuju 10 tahun akhir AIDS 2030. Jadi di sini maksudnya, betul kan? Benar. Ya, benar. Jadi di sini maksudnya untuk menanggulangi AIDS kita harus bekerja sama, Mas. Karena kalau misalnya kita bekerja sendiri itu tidak mungkin bisa terrealisasikan. Karena percuma satu orang yang ingin berjuang, namun yang lainnya tidak peduli sama sekali. Jadi bagaimana caranya kita di sini semuanya untuk bekerja sama untuk tidak melakukan hubungan seksual beresiko, tetap menggunakan kondom, dan bekerja sama dengan instansi-instansi kesehatan juga ya Kak ya. Dengan instansi masyarakat, dengan masyarakat pastinya, karena di sini kita bukan melawan satu orang, namun jutaan orang, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Karena masalah AIDS ini bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Pontianak saja, namun di dunia masalahnya. Jadi bagaimana cara kita untuk bersama-sama menanggulangi AIDS dengan cara berkolaborasi dan bekerja sama untuk meningkatkan solidaritas. Ya, untuk menekan menurunnya artinya ya. Kemudian kalau Vin
bagaimana sih pengamatan teman-teman ya, walaupun baru beberapa menjabat sebagai duta gitu ya, pengamatan Anda berdua tentang HIV/AIDS ini terutama di Kalimantan Barat ini seperti apa? Jadi untuk Kalimantan Barat itu sendiri menduduki peringkat ke-11 sebagai penderita HIV/AIDS terbanyak di Indonesia. Dari peringkat ke-11 ya? Dari 34 provinsi. Tentunya ini bukan peringkat yang harus dibanggakan ya. Benar-benar. Dan Kota Pontianak merupakan tempat paling tinggi kejadian HIV/AIDS-nya di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, jadi memang karena Kota Pontianak ini kan ibu kota ya, terus paling banyak juga masyarakatnya, terutama dari kalangan-kalangan yang beresiko tinggi, seperti banyak juga anak-anak muda zaman sekarang kan yang suka coba-coba. Iya. Nah, di situ juga yang bisa menjadi salah satu faktor meningkatnya kejadian HIV/AIDS. Jadi pernah saya kan ada pengalaman mungkin, maksudnya penemuan gitu loh. Saya kan kuliah di kedokteran ya, jadi di kesehatan. Jadi memang setiap kuliah itu kan kita selalu dari narasumber di orang rumah sakit ataupun orang-orang yang bertugas. Jadi mereka mengatakan bahwa sebagian besar penderita HIV/AIDS ini berasal dari mahasiswa. Saat ini ya. Itu kemarin tahun berapa sih? Lupa. Pokoknya dalam tahun ini memang mahasiswa itu merupakan salah satu penyumbang terbanyak dari HIV. Harus dibanggakan. Iya, bukan dibanggakan ya. Yang harusnya kita disayangkan sekali ya. Harusnya kita sebagai mahasiswa lagi masa-masa usia produktif, harusnya kita meningkatkan produktivitas kita dengan cara yang baik. Menurut saya seperti itu. Tapi bukan berarti orang dengan HIV/AIDS itu tidak baik ya. Cuman ya lebih baik bagi kita sekarang, ya lebih baik kita melakukan pencegahan daripada pengobatan. Pencegahan sejak dini. Pencegahan gitu ya. Sejak dini. Gitu. Nah, berarti otomatis ada beberapa cara. Tadi diantaranya untuk menggunakan dengan aplikasi TikTok dan sebagainya. Nah, selain itu apa kira-kira ajakan kepada, terutama karena kalian adalah duta gitu ya, harus dicontoh dengan baik. Kira-kira dari planning, selain tadi dari beberapa dari perencanaan Komisi Penanggulangan AIDS itu seperti apa? Apakah ini nih Mas Arief gitu? Jadi kami di sini sebagai duta HIV/AIDS Kalimantan Barat bekerja sama dengan Komisi Penanggulangan AIDS, baik itu provinsi ataupun baik itu kota. Jadi di sini kami membuat program. Jikalau untuk offline-nya sendiri itu duta HIV/AIDS Go to School. Jadi kami memang mengincarnya anak-anak muda dulu karena usia-usia muda. Produktif ya berarti. Iya, SMP, SMA, mahasiswa, karena itu usia mereka ingin mencari tahu apa sih rasanya ini, apa sih rasanya itu. Maka kami harus mengedukasi dulu sebelum mereka melakukan. Kami harus mengedukasi dulu. Kalau orang tua harus cuistar. Benar. Jadi kami harus mengedukasi di setiap sekolah di Kalimantan Barat. Oke. Jadi itu harus dicegah gitu ya. Artinya harus dicegah sejak dini. Nah, kemudian sekarang kegiatan kalian apa sih gitu sebagai duta yang sedang mengerjakan apa gitu, selain tadi ada beberapa event gitu ya. Apalagi Vina? Jadi kan tadi kita sudah selesai mengerjakan salah satu Prokja hari AIDS ini, juga beberapa rangkaian kegiatan. Insya Allah kan kedepannya kita akan melakukan kegiatan-kegiatan tahunan seperti ada Ghost to School ya, duta Ghost to School. Jadi memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah dengan tujuan dan sasarannya pada anak-anak muda dan anak-anak sekolah. Terus juga kita biasanya membantu dalam melakukan konseling VCT. Pada orang-orang yang berisiko ataupun pada mereka yang ingin mengetahui status dari HIV-nya, seperti itu. Oke, saya mau ke WA dulu deh ya. Ini ada Bentar. Ada Bahtiar katanya selamat sore teman-teman, katanya sore juga. Ini Bahtiar di Tanjung Raya 2. Bagaimana perasaan Anda sebagai duta? Tadi udah sepertinya ya. Tapi nggak apa-apa, silakan dijawab. Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Oke, luar biasa. Luar biasa udah menjelaskan segala-galanya. Oke, baik ya. Kemudian ada Nurul Helmi di daerah Sungai Ambawang katanya, Bang Arief ingin tahu kepada duta berdua katanya apa-apa kegiatan selama karantina. Boleh, silakan. Karantina. Jangan dulu. Akan dulu. Ladies first. Oke, thank you. Oke, shoot aja deh. Jadi kan kami selama kegiatan pandemi ini pertama kalinya mengadakan virtual karantina. Oke, virtual. Jadi itu via Zoom. Nah, sebelumnya di via Zoom itu kami diberikan pretest dan post-test mengenai HIV/AIDS. Kemudian juga kemarin ada TB
Apa itu? TB itu penyakit tuberkulosis yang berhubungan langsung dengan penyakit HIV/AIDS itu. Cuman itu sedikit aja sih. Terus kami juga ada narasumber dari orang KPA, dari dokter, dari BKKBN ya kalau tidak salah orang-orang yang bersangkutan dengan jadi di situ kami juga mendapatkan penjelasan mengenai info dari orangnya langsung gitu. Jadi kami diedukasi. Diedukasi juga. Terus kami diajarkan juga untuk bagaimana cara mengedukasi seperti itu. Kemudian setelah virtual karantina, kami dipilih 30 orang itu langsung kegiatannya. Kami gladi bersih, kami pembuatan video, kami interview dan seperti kegiatan-kegiatan kajian lainnya ya, kegiatan-kegiatan berita lainnya. Gitu. Oke. Artinya berarti kemarin kan setelah karantina ada beberapa kegiatan. Nah, udah pernah ke luar daerah kemarin? Maksudnya ke daerah Kalimantan Barat gitu bersama teman-teman belum ya? Ini masih awal-awal. Ya karena masih belum sampai sebulan ya. Jadi agak bahaya. Benar banget. Resikonya agak tinggi. Oke deh, kita break dulu sejenak ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh ke WA kami di 0812 5635 661. Kita sampai pukul 6 sore atau pukul 18 ya. Tetap bersama kami Sobat Sonora di Sonora Pontianak. 96,7 FM Sonora Pontianak. Halo? 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 Iya, halo. Waduh, apa kabar, Pang? Biasalah, baik-baik aja nih. Wih, nyamannya jadi orang sukses di Malaysia sekarang. Kapan ke Indonesia lagi? Halo? Halo? Yah, terputus. Lagi nelpon kemana sih? Sibuk betul kayaknya. Lagi nelpon teman di Malaysia. Padahal kan baru isi pulsa. Tapi kok cepat betul abisnya? Makanya, kalau mau telepon murah ke luar negeri, pakai dong kartu Telkomsel. 10 kali lebih murah dari yang biasanya. Wah, mantap itu, Pang. Gimana caranya? Caranya, khusus pengguna kartu Telkomsel. Halo, Simpati, As, dan Loop. Untuk nelpon ke nomor HP di luar negeri, cukup ketik 01017, lalu tekan kode negara, lalu tekan nomor HP yang dituju. Nah, kalau tujuannya ke nomor telepon rumah di luar negeri, ketik 01017, lalu tekan kode negara, tekan kode wilayah, lalu tekan nomor telepon rumah yang dituju. Wah, gampang banget, Pang, caranya. Iya, kapan lagi kita bisa nelpon murah ke luar negeri? Buat info lebih lanjut bisa dapatkan informasinya di www.telkomsel.com/id-sli-SLI-01017. Di sana juga bisa cek tarif telepon ke negara tujuan kamu loh. Telkomsel, jangkauan terluas, tercepat. Mantap! Buat kamu yang sudah harus kembali beraktivitas di luar lagi atau kembali bekerja di kantor lagi, pastiin kita siap dan terapkan adaptasi kebiasaan baru. Buat bantu jalani rutinitas di era new normal, apalagi di kondisi cuaca yang tidak menentu seperti sekarang, jangan lupa untuk selalu menjaga kondisi badan. Minum Bear Brand di pagi hari sebelum beraktivitas dan malam hari atau setelah aktivitas beres. Jangan lupa juga untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang berlaku ya. Selalu pakai masker, jaga jarak, jaga kebersihan, dan jaga kondisi badan. Siapin Bear Brand sekarang. Bear Brand, rasakan kemurniannya. KG Radio Network merupakan bagian dari KG Media yang juga menaungi platform media Kompas Gramedia Group. Di antaranya Harian Kompas, Kompas TV, Kompas.com, Kompas.id, Tribun Network, Harian Kontan, dan Grid.id. KG Radio Network sendiri memiliki misi mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa melalui informasi, lagu, dan konten yang diberikan kepada para pendengarnya. Selain itu, KG Radio Network juga mengedepankan 3 nilai dalam penayangannya. Humanity adalah nilai pertama yang berarti setiap konten yang diberikan akan berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang bermartabat. Nilai kedua adalah optimism, karena semua konten yang ditayangkan bertujuan untuk membangkitkan optimism dan juga harapan yang baik. Beneficial menjadi nilai ketiga yang diterapkan, karena semua konten yang diberikan akan berdasarkan pada manfaat bagi para pendengarnya. Dengan komitmen yang kuat, KG Radio Network akan melayani kebutuhan pendengarnya melalui setiap konten yang dihadirkan di berbagai platform digital, baik di media sosial, aplikasi, maupun melalui website sonora.id. Buat bantu jalani rutinitas di era new normal, apalagi di kondisi cuaca yang tidak menentu seperti sekarang, jangan lupa untuk selalu menjaga kondisi badan.
Minum Bear Brand di pagi hari sebelum beraktivitas dan malam hari atau setelah aktivitas beres. Ikutan juga yuk Slap New Normal Bear Brand. Kamu tinggal posting foto atau video kamu di Instastory dengan tema boleh pilih salah satu. Saat sedang sarapan dengan Bear Brand atau sedang olahraga bersama atau foto aktivitas bersama Bear Brand. Bisa juga video tips sehat ala kamu atau video saat kamu lakukan satu hal baik. Jangan lupa dikasih caption yang seru ya. Dan untuk foto pakai hashtag Slap New Normal. Kemudian tag ke Instagram Bear Brand dan Instagram Radio. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat akan dipilih satu foto atau video yang seru untuk jadi pemenang. Dan dapat hadiah produk Bear Brand untuk kebutuhan kamu 1 bulan. Dan juga masih punya kesempatan jadi pemenang mingguan yang akan dapat uang tunai Rp350.000. Kalau ikutan, jangan lupa highlight story hashtag Slap New Normal kamu ya. Kuis ini dipersembahkan oleh Bear Brand. Rasakan kemurniannya. Stay tuned to Sonora, a part of Kompas Gramedia Radio Network. Ya, Sobat Sonora, kita udah masuk di segmen keempat ya. Jadi sesaat lagi kita akan berada di penghujung program Talkshow Sonora bersama teman-teman dari Duta HIV/AIDS Kalimantan Barat. Ya, masih bersama Zen dan Vina. Hai semuanya. Halo. Oke. Sore. Ini udah menjelang, wah keren tuh. Keren ya. Merah semuanya. Merah jingga loh. Oke. Nah, teman-teman yang berdua, Vina bersama Zen, setelah menjadi duta gitu kan, otomatis perasaannya senang dan banyak hal tentunya ya. Nah, saya mau nanya perbedaan. Waduh. Nah, perbedaannya seperti sesudah dan juga sebelum ini seperti apa? Kalau sebelum jadi duta, karena kemarin juga libur, ya gitu di rumah apa kan nggak ada karena kegiatan kuliah juga libur, jadi memang beneran di rumah aja. Terus karena udah kegiatan duta sekarang, terasa banget perbedaannya, jadi lebih produktif. Oke, lebih produktif. Sama hal dengan Zen. Kalau Zen gimana? Sama seperti Kak Vina, sebelum jadi duta ini banyak kegiatan yang di rumah aja. Karena emang di rumah aja. Work from home ya, rebahan kerjanya. Terus? Jadi gini, ketika kita pasti banyak nih mereka yang ingin menjadi duta. Tapi setelah menjadi duta itu tidak seenak dan tidak semudah apa yang mereka bayangkan. Kan biasanya wah enak banget abang ini gitu ya, terkenal gitu. Karena yang mereka pandang itu duta HIV atau duta-duta lainnya atau pageant lainnya itu yang hanya di panggung saja, dapat uang, dapat mahkota. Itu bukan. Seorang duta ataupun apapun ajangnya, ketika yang dilihat itu bukan ketika kita dikasih mahkota atau penghargaan, tapi bagaimana cara kita itu menjabat 1 tahun dan dapat menginspirasi selamanya. Jadi kalau misalnya ditanya apa sih perbedaan sebelum dan sesudah menjadi duta, kami berdua pasnya gini, ketika kami menjadi duta, kami harus bisa mengedukasi masyarakat sekitar kami. Kami harus bisa menginspirasi orang sekitar kami, dan kami juga harus berguna nih. Karena seorang duta itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, untuk semua orang yang ada di sekitar kami. Jadi menjadi duta itu tidak semudah yang dibayangkan. Tapi tidak seindah yang kita rasakan. Iya. Berat banget bahasanya. Oke, kemudian ini lagi Vina dan juga Zen. Biasanya yang menjadi duta-duta itu ya, pengalaman saya biasanya ketemu sama teman-teman duta inilah duta ini. Sebelumnya biasanya dari sejak kecil itu memang selalu tampil fashion, ikut fashion dan sebagainya gitu. Kalau Vina sendiri memang ini dari kecil atau gimana, Vin? Memang dulu itu dari kecil, dari zamannya TK, ingat banget saya sampai SMA saya masih aktif ikut modeling gitu modeling. Ya. Tapi karena dulu pernah cita-cita jadi model malah ya. Cuman karena tadi mungkin saya rezekinya bukan di dunia permodelan, rezekinya harus fokus di dunia pendidikan dulu. Ya udah, jadi saya stop dulu, lanjut pendidikan, terus sekarang ada waktu luang ikut lagi kegiatan duta ini. Dan alhamdulillah kalau terpilih. Iya, kalau Zen gimana tuh Zen? Kalau saya mulai ikut pageant itu semenjak 2018-an, waktu saya SMA. SMA ya, di daerah Ketapang berarti? Iya, di daerah Ketapang. Itu waktu saya SMA kelas 2, itu tidak diizinkan orang tua. Dapat gak tuh waktu itu? Saya turunnya kelas 3 SMA berikutnya, itu baru diizinkan. Alhamdulillah saya jadi duta pariwisata Kabupaten Ketapang. Oh gitu. Vina, berarti sebelum menjadi duta HIV/AIDS ini terakhir untuk mengikuti duta-duta itu tahun berapa? Saya sebelumnya bukan ke duta juga sih, tapi kegiatan fashion gitu. Kegiatannya saya pernah ikut duta pertama kali diadakan itu 2011 kelas 1 SMA apa ya?
Ya gitulah ya. Kalau season kan 2018 tadi. Untuk terakhir saya itu pernah ikut duta HIV/AIDS Kalimantan Barat tahun lalu. Oh pernah ikut. Ya, tapi sempat gagal. Apa boleh nih? Apa yang membuat Anda gagal itu? Belum terpilih artinya ya? Kayaknya rezekinya ya. Mungkin karena kita berusaha tapi kita nggak tahu nih rezeki kita di mana. Sama juga dengan Kak Vina. Tahun berapa Kak Vina? Oh pernah ikut Vina. 2011. Saat pertama kali ajang duta. Beliau 2011, saya 2019. Wow ya. Udah sekitar dan dikabulkan 9 tahun. Iya benar. Menunggu sekitar 10 tahun, bayangkan ya. 2011 9 tahun 9 ya. tahun. Dan terpilihlah beliau di 2020. Penantian. Setia banget pokoknya. Oke deh. Kita break dulu ya, nanti kita ke segmen terakhir untuk di edisi hari ini dimaksud di menit ke-17 di pukul 17 lebih 55 menit ya, tinggal 5 menit lagi bersamaan kita untuk di program Talkshow Sonora. Tetap bersama kami. 96,7 FM Sonora Pontianak. KG Radio Network merupakan bagian dari KG Media yang juga menaungi platform media Kompas Gramedia Group. Di antaranya Harian Kompas, Kompas TV, Kompas.com, Kompas.id, Tribun Network, Harian Kontan, dan Grid.id. KG Radio Network sendiri memiliki misi mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa melalui informasi, lagu, dan konten yang diberikan kepada para pendengarnya. Selain itu, KG Radio Network juga mengedepankan 3 nilai dalam penayangannya. Humanity adalah nilai pertama yang berarti setiap konten yang diberikan akan berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang bermartabat. Nilai kedua adalah optimism, karena semua konten yang ditayangkan bertujuan untuk membangkitkan optimism dan juga harapan yang baik. Beneficial menjadi nilai ketiga yang diterapkan, karena semua konten yang diberikan akan berdasarkan pada manfaat bagi para pendengarnya. Dengan komitmen yang kuat, KG Radio Network akan melayani kebutuhan pendengarnya melalui setiap konten yang dihadirkan di berbagai platform digital, baik di media sosial, aplikasi, maupun melalui website sonora.id. Halo? 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 Iya, halo. Waduh, apa kabar, Pang? Biasalah, baik-baik aja nih. Wih, nyamannya jadi orang sukses di Malaysia sekarang. Kapan ke Indonesia lagi? Halo? Halo? Yah, terputus. Lagi nelpon kemana sih? Sibuk betul kayaknya. Lagi nelpon teman di Malaysia. Padahal kan baru isi pulsa. Tapi kok cepat betul abisnya. Makanya, kalau mau telepon murah ke luar negeri, pakai dong kartu Telkomsel. 10 kali lebih murah dari yang biasanya. Wah, mantap itu, Pang. Gimana caranya? Caranya, khusus pengguna kartu Telkomsel, Halo, Simpati, As, dan Loop. Untuk nelpon ke nomor HP di luar negeri, cukup ketik 01017, lalu tekan kode negara, lalu tekan nomor HP yang dituju. Nah, kalau tujuannya ke nomor telepon rumah di luar negeri, ketik 01017, lalu tekan kode negara, tekan kode wilayah, lalu tekan nomor telepon rumah yang dituju. Wah, gampang banget, Pang, caranya. Iya, kapan lagi kita bisa nelpon murah ke luar negeri? Buat info lebih lanjut bisa dapatkan informasinya di www.telkomsel.com/id-sli-SLI-01017. Di sana juga bisa cek tarif telepon ke negara tujuan kamu loh. Telkomsel, jangkauan terluas, tercepat. Mantap. Stay tuned to Sonora, a part of Kompas Gramedia Radio Network. Terima kasih sahabat Sonora masih menjadikan kami sebagai sahabat setianya ya hingga menjelang malam. Ini nggak terasa loh Vina bersama Zain ya. Ini sebagai duta HIV/AIDS Kalimantan Barat 2020. Langsung saja ini tinggal 1 bahkan 2 menit ya. Saya ke ini dulu ke Zain dulu deh untuk closing statementnya, silakan, dan juga ajakan kepada teman-teman yang lagi dengerin di sore menjelang malam ini. Sama seperti sebelum-sebelumnya saya pasti menyampaikan, ketika kita dilahirkan di bumi dan ketika kita diberi pandangan indah untuk melihat indahnya dunia, kita telah diberikan hak asasi manusia. Begitu pula dengan mereka orang dengan HIV/AIDS. Lalu mengapa nih mereka masih didiskriminasi? Padahal kan hak mereka dan kita sama, gitu kan? Lalu seperti ini, ketika mereka didiskriminasi, maka makin banyak oda-oda yang ada di sekitar kita, karena mereka akan susah untuk membuka jati diri mereka. Jadi untuk pesan saya kepada seluruh masyarakat yang setia mendengar Sonora Pontianak, stop diskriminasi dan stop stigma, karena itu
bukan hanya berpengaruh terhadap satu orang, tapi ribuan orang di luar sana. Karena kita tidak tahu nih perasaan orang seperti apa. Oke ya, terima kasih Zain ya. Silakan. Kalau dari Vina. Jadi HIV itu bisa dicegah, HIV itu bisa dikendalikan, dan kita adalah sama. We have brain, we have heart, and we have sense of humanity. We are the same. Sebagai manusia, kita lahir sebagai manusia, kita mati pun juga manusia. Jadi untuk apa kita saling membedakan? Artinya terus berjuang ya untuk lebih baik lagi ya. Benar. Terima kasih, obrolannya super banget ya untuk teman-teman dari Duta HIV/AIDS Kalimantan Barat. Juga info lebih lengkapnya bisa juga mungkin yang lagi simak ya, follow Instagram di @duta HIV/AIDS Kalbar ya, di @duta HIV Kalbar, kemudian @KPAP Kalbar, benar ya? Benar. Oke deh, semoga juga kegiatan-kegiatan kalian 1 tahun berarti ya? Iya, 1 tahun. 1 tahun ke depan berjalan dengan lancar ya. Salam sama teman-teman yang lain. Siap. Semoga juga pekerjaan nanti pelayanannya bisa mengimbangkan studinya, intinya gitu ya. Benar. Oke deh. Terima kasih untuk Vina juga Zain ya. Semoga kita kembali nanti di obrolan dan juga di jam yang sama yang lebih keren lagi pokoknya deh. Kalau gitu saya Arif dan saya Farah Devina Fitri. Dan saya Muhammad Syahnur Zain. Selamat sore dan sampai jumpa. 96,7 FM Sonora Pontianak.